Selamat malam, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, hanya karena kemurahan-Mu saja kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh ada untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan pada saat ini mengingatkan kami untuk kami boleh terus meneladani sikap-sikap yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Dan kiranya kami pun juga boleh meminta kuasa Roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang saat ini kami baca dan kami dengarkan boleh terus menjadi bekal di dalam hidup kami, boleh terus menjadi dasar landasan untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memiliki tema gaya hidup Tuhan Yesus menanggalkan ego. Bacaan kita dari Matius pasal 9 ayat ke-36. Injil Matius pasal 9 ayat ke-36 dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, setiap kita ketika menjadi seorang anak, mungkin pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan keluarga yang ada. Sikap-sikap dari orang tua kita. Seorang anak yang mengalami hal yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggapnya tidak adil baginya. Maka ketika menjadi orang tua, ia akan menghindari berlaku sama dengan orang tuanya. Karena ia tidak setuju, ia tidak senang dengan sikap yang dilakukan orang tuanya kepada dirinya. Sehingga ketika ia menjadi orang tua, ia akan berupaya untuk memperbaiki diri, ia akan berupaya untuk menjadi berbeda sebagai orang tua. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat bisa berlaku semaunya tanpa mempedulikan banyak orang. Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tuhan Yesus memiliki segala sesuatunya. Dan ia bisa saja berlaku semaunya. Ia tidak peduli terhadap peristiwa, terhadap keadaan yang ada, yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Tapi ternyata ini tidak terjadi di dalam diri Yesus. Ia justru memakai kuasanya untuk menolong, mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, jika saya menjadi dia atau menjadi mereka. Ketika peristiwa kehabisan anggur di sebuah perkawinan, Tuhan Yesus juga memposisikan dirinya. Kalau saya yang mengalami hal tersebut, tentu ini hal yang memalukan. Maka saya harus berbuat sesuatu supaya keluarga ini tidak mendapatkan malu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengedepankan empati ketika ia menolong orang-orang di sekitarnya. Ketika ia membuat mukjizat-mukjizat terhadap orang-orang yang dijumpai. Tuhan Yesus menanggalkan ego untuk kemanusiaan.
menanggalkan ego untuk kemanusiaan. Sudahkah kita juga melakukan hal ini di dalam kehidupan kita? Kita mau menanggalkan ego kita supaya kita pun juga boleh melihat keberadaan orang-orang di sekitar kita dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan hal yang utama, hal yang sangat besar yang Tuhan Yesus lakukan dalam rangka menanggalkan ego, yakni Tuhan yang menjadi manusia. Ia mau turun menjadi manusia, ia mau mengalami, merasakan apa yang manusia rasakan. Apakah hal ini juga kita alami? Apakah hal ini juga kita perbuat di dalam kehidupan kita? Ketika kita melihat orang-orang yang sulit, orang-orang yang dalam kesusahan, kita mau menempatkan diri seperti apa yang dia alami, seperti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan dia. Sehingga kita mau menanggalkan ego kita. Kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahkan bisa terjadi menabrak aturan-aturan yang berlaku demi kemanusiaan. Kiranya kita boleh terus meneladani gaya hidup Tuhan Yesus dengan menanggalkan ego kita. Tuhan memberi pertolongan dan Tuhanlah yang memampukan. Amin.